Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi Fatur Ramadan. Di sini saya akan melakukan resensi sebuah novel. Jadi novel yang saya punya itu adalah Laut Bercerita dari karangan Leila S. Chudori. Jadi di dalamnya tertulis tahun terbitnya itu pada 2017. Dan buku saya ini terbit ke 52 pada tahun 2022 bulan November. Jadi pada nomor ISBN-nya bernomor 978 424 6945. Nah, novel ini diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia dengan jumlah halaman 379. Baik, sebelum saya masuk ke sinopsis dari novel Laut Bercerita, saya ingin menyampaikan sesuatu bahwa di dalam Laut Bercerita ini ditulis dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang yang pertama dengan alur maju mundur. Sesuai dengan judulnya, diceritakan dari sudut pandang biru laut, seorang mahasiswa sastra Inggris yang kemudian menjadi aktivis yang bersama dengan teman-temannya untuk berusaha membela hak-hak petani yang tanahnya dirampas, yang kemudian berujung pada semakin hausnya keinginan mereka akan adanya perubahan pada Indonesia, meskipun harus ditangkap dan disiksa. Nah, bagian kedua, di novel ini ada dua sudut pandang. Yang bagian kedua itu dari sudut pandang orang yang ketiga, ditulis dari sudut pandang Asmara Jati yang merupakan adik dari Biru Laut. Jadi di sudut pandang ini pembaca diajak untuk bagaimana mengetahui keluarga Biru Laut, terutama Asmara, menghadapi rasa kehilangan, harapan dan perjuangan mereka untuk mencari kebenaran tentang nasib Biru Laut. Sudut pandang ini memberikan perspektif emosional yang mendalam, memperlihatkan bagaimana hilangnya seorang aktivis yang tak hanya menjadi tragedi pribadi, tetapi juga memengaruhi keluarga yang ditinggalkan. Jadi, kita masuk ke sinopsisnya. Sinopsis dari novel Laut Bercerita ini berkisah tentang perjuangan para mahasiswa dan aktivis yang menuntut hak-hak manusia kepada pemerintah Orde Baru. Di bawah tekanan dan bahaya, mereka pantang menyerah demi Indonesia yang lebih baik. Meski pada akhirnya mereka harus bersembunyi dalam pelarian dan akhirnya tertangkap lalu disiksa. Disekap di ruang bawah tanah, tidak tahu kapan mereka akan pulang. Beberapa dari mereka kembali menghirup udara bebas, namun memiliki luka yang tak akan pernah sembuh. Sementara ke-13 orang lainnya hilang tak ada kabar. Inilah kisah tentang perjuangan, kehilangan, kekejian, cinta, dan sebuah harapan. Jadi ini sinopsis yang saya baca, yang saya simpulkan setelah membaca novel Biru Laut. Saya tidak memilih yang ada di sini karena yang saya sampaikan ini sesuai yang telah saya baca dari novel tersebut. Keunggulan dari novel Biru Laut. Jadi perlu kita ketahui, keunggulan yang pertama itu ada pada sampulnya. Sampul novel Biru Laut itu sangat menarik, seperti menggambarkan suasana laut yang begitu indah. Dan kita bisa beranggapan, jika kita belum mengetahui, kita bisa beranggapan bahwa novel ini merupakan novel yang berceritakan tentang fiksi, tentang imajinasi dan dunia-dunia fantasi. Ternyata setelah kita membaca, kita tercengang atas apa yang telah dilakukan mahasiswa-mahasiswa yang telah memperjuangkan kebebasan manusia. Baik, keunggulan yang kedua. Jadi ada di dalam novel Laut Bercerita, pada halaman-halaman tertentu memiliki gambar yang menarik, yang seperti gambar-gambar abstrak yang memiliki makna-makna yang tertentu tergantung bagaimana kita mencerna dari gambar tersebut. Dan ini gambar yang lainnya. Yang ketiga, tentu saja dengan kisah yang sangat menarik. Awalnya saya tidak menyangka atau tidak tertarik untuk membaca novel Laut Bercerita. Tetapi setelah saya membaca, karena dengan awal yang begitu mencengangkan, saya menemukan sebuah prolog yang
awal kejadiannya, seluruh kisahnya, kejadiannya sebelum seluruh kisah dalam buku dimulai. Jadi di dalam prolog dalam novel ini dikatakan, matilah engkau mati, kau akan lahir berkali-kali. Jadi saya mulai tercengang dengan apa yang disampaikan dalam prolog dalam novel Laut Bercerita. Disitulah saya mulai tertarik dengan awal yang penuh mengejutkan. Saya mulai tertarik untuk membaca dan menghabiskan bacaan saya dari buku novel Laut Bercerita. Nah, ada pula keunggulan yang keempat. Jadi keunggulan yang keempat di dalam novel ini, di setiap ceritanya bakal ada disisipkan puisi-puisi yang memiliki sebuah makna. Di dalam cerita terselip untaian puisi yang menghidupkan perasaan tokoh dan menambah kedalaman makna. Nah, kita akan membahas kekurangan. Kekurangan dari novel ini adalah pada alurnya. Mungkin untuk orang yang belum terbiasa dengan alur maju mundur, mungkin akan sedikit aneh bagi pembaca yang belum terbiasa dengan alur tersebut. Pemahaman yang baik harus untuk memahami alur dengan baik dari novel Laut Bercerita. Selanjutnya, saya memiliki bagian yang paling saya suka. Jadi, pada bagian epilog di halaman 264, di bagian epilog, di hadapan laut, di bawah matahari. Dikatakan di awal ceritanya, ini merupakan pesan biru laut kepada Asmara Jati, yaitu adiknya. Katakan di sini, Asmara adikku, saat ini aku berada di perut laut, menunggu cahaya datang. Ini sebuah kematian yang tak sederhana. Terlalu banyak kegelapan, terlalu penuh dengan kesedihan. Kegelapan yang kumaksud adalah karena kau tak tahu aku berada di mana dan mencari-cari di mana aku berada. Karena itu, bayangkan saja, namaku laut, di sanalah tempatku. Jadi, alasan saya memilih bagian yang saya suka di bagian epilog ini, karena di bagian epilog ini memiliki makna yang begitu dalam. Diceritakan di sini bahwa biru laut sudah hilang, lalu menyampaikan pesan kepada Asmara Jati, yaitu adiknya sendiri. Baik, ada pula kesimpulan setelah saya membaca novel ini. Jadi, saya merasakan banyak emosi selama membaca buku novel Laut Bercerita, seperti sedih, kecewa, dan marah. Karena tokoh-tokoh aktivis dalam buku ini terasa begitu nyata. Saya merasakan tekad dan harapan mereka demi Indonesia. Persahabatan mereka yang begitu kuat, serta rasa sakit akan kekosongan mereka saat ditangkap dan disiksa. Tak lupa juga nasib keluarga yang anaknya tidak kembali, sungguh menyayat hati. Belum lagi hubungan kakak adik antara Biru Laut dan Asmara Jati. Laut Bercerita benar-benar sebuah buku yang meringkas masa Orde Baru dan menjadi bacaan yang menarik dan mengharukan. Jadi saya merekomendasikan buku Laut Bercerita ini karena ini merupakan buku yang pertama kali saya baca di seumur hidup saya. Jadi inilah resensi novel dari saya. Sekian, saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.